Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Safira dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah orasi yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Pertama-tama, mari kita membahas apa itu muslim moderat. Arti kata moderat sendiri dalam KBBI adalah selalu menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim serta berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Muslim moderat sendiri didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan yang ekstrim. Berada di jalan tengah itu dimaksudkan sebagai sikap dan perilaku yang mengarah kepada jalan Tuhan, sekaligus juga bersamaan dengan jalan kemanusiaan. Lalu, apakah kita sudah termasuk menjadi muslim yang moderat? Dan bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang tangguh? Negara Indonesia sendiri adalah negara majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pemuda sangat dibutuhkan di era seperti ini. Pemuda merupakan kelanjutan bagi bangsa kita selanjutnya. Agent of change. Bagaimana kita sebagai pemuda umat Islam yang terbesar di Indonesia ini dapat mewujudkan sikap dan perilaku modernisasi beragama dalam kehidupan keseharian. Jadi setidaknya ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin mewujudkan muslim moderat dalam sikap peduli bangsa mewujudkan Indonesia yang tangguh. Syarat pertama yang harus dimiliki adalah setiap orang harus mempunyai pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kita tidak dapat menjadi muslim yang moderat. Pengetahuan di sini dapat dimaknai salah satunya dengan ilmu agama. Selalu perdalam ilmu agama secara benar dan baik dari sanad atau sumber yang jelas. Ujung dari semakin banyak dan luas pengetahuan yang kita miliki adalah semakin toleran kita dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Semangat untuk memiliki pengetahuan ini perlu dilaksanakan oleh setiap orang. Karena liberalisme beragama maupun fanatisme dan radikalisme akan terhapus apabila kita memiliki pengetahuan yang baik dan benar. Syarat yang kedua adalah mengendalikan emosi. Melakukan modernisasi beragama jangan sampai melampaui batas. Banyak kita temui di sekitar kita orang-orang yang ingin beragama dan beramal dengan sangat kuat. Namun, akhirnya justru orang itu melampaui batas. Bahkan yang lebih parah sampai mengalami mabuk beragama. Sekarang ini banyak kita temui di antara kita emosi beragamanya sangat meluap-luap dan cenderung radikal. Sehingga tidak jarang kita mendengar di pembicaraan sehari-hari maupun pada saat ceramah agama muncul perkataan-perkataan seperti ini salah, itu kafir, itu bid'ah, dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat atau dikaji lebih dalam, bisa jadi hal-hal yang dipersoalkan itu semuanya adalah sesuatu yang benar. Hanya perbedaan sudut pandang saja. Syarat yang ketiga adalah dengan terus-menerus berhati-hati. Terus-menerus berhati-hati ini seperti kita dalam memahami, mengamalkan ajaran agama. Jangan pernah merasa paling benar, sedangkan orang lain paling salah. Kehati-hatian di sini juga dalam artian ketika mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil seharusnya memperhatikan berbagai aspek dan pertimbangan dari berbagai pihak. Sehingga keputusan akhir yang diambil bersifat adil
berimbang, dan dapat mengayomi setiap pihak tanpa ada satu atau dua orang atau kelompok yang terluka. Pada akhirnya, cara beragama kita tidak hanya menentukan secara pribadi, akan tetapi juga sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan khususnya sebagai muslim moderat itu menjadi penting. Modernisasi beragama menentukan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Kalau pemahaman keagamaan kita sempit, hanya satu sisi saja, dan tidak moderat, maka pasti akan berkonsekuensi terhadap bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ada korelasi yang positif antara modernisasi beragama dengan persatuan suatu bangsa tersebut. Semakin moderat suatu bangsa, maka semakin kuat persatuannya. Demikian pun juga sebaliknya. Saya Anissa Safira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.